Sebuah jurnal praktek kerja lapangan 1 Desa Ngatabaru. Perkenalkan, nama saya Yunifa Susanto Demanusila dan kawan saya Rizky Alfianto. Kami hari ini melakukan praktik kerja lapangan di Desa Ngatabaru untuk meneliti aspek fisik maupun sosial budayanya. Tapi sebelum itu, kami perkenalkan dulu nih profil dari Desa Ngatabaru. Ya, Desa Ngatabaru ini merupakan desa yang terletak 14 km arah selatan Kota Palu. Nah, tepatnya desa tersebut ini berada di dataran tinggi Pegunungan Bulili. Nah, dulunya pada saat itu Desa Ngatabaru ini merupakan kawasan produktif, non-produktif karena letaknya yang berada di ketinggian, dan nama Ngatabaru sendiri di kalangan masyarakat Kaili bukan Ngatabaru tapi namanya Kapopo. Kalau bahasa Kailinya artinya itu membusuk ya. Ya, karena dulunya di Desa Kapopo tempat terjadinya banyak peperangan sehingga banyak mayat yang membusuk. Ya, mungkin karena itulah disebut Kapopo, artinya membusuk. Hingga pada tahun 1964, Pak Budo Bengge sebagai kepala desa Kapopo yang pertama kali, kemudian kedatangan camat yaitu Daeng Ruda Lamakakate di desa Kapopo. Ya, beliau menyarankan agar nama Kapopo ini diubah menjadi Ngatabaru. Karena arti dari kata Kapopo menurut bahasa warga setempat ya kurang baik, sehingga sampai saat ini Kapopo berganti nama menjadi Ngatabaru. Desa Ngatabaru ini memiliki jumlah penduduk sebesar 1080 orang berdasarkan hasil pendataan pemerintah desa pada tahun 2015. Struktur penduduk Desa Ngatabaru ini menurut jenis kelamin adalah sebesar 582 orang laki-laki dan 498 orang perempuan. Secara struktural, Desa Ngatabaru ini merupakan bagian dari Kecamatan Sigi Biromaru. Tapi secara geografis Desa Ngatabaru ini terletak di sebelah timur pedesaan wilayah Kecamatan Sigi Biromaru. Ya, memiliki potensi yang cukup lah untuk strategis dengan luas wilayah 224,32 km persegi yang terbagi menjadi 4 dusun. Ada dusun 1, dusun 2, dusun 3, dan dusun 4 dengan perbatasan wilayah. Jika kita lihat di sebelah utara Kota Palu, sebelah barat Kelurahan Petobo, sebelah selatan Desa Loru, sebelah timur Kabupaten Parimo. Dengan jumlah kepada keluarga sebesar 286 kakak, dengan mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam. Jika kita melihat dari segi geologi, ya Desa Ngatabaru hampir samalah struktur geologinya dengan struktur geologi yang ada di Kota Palu. Ya, terdiri dari batuan gunung berapi dan batuan terobosan yang tidak membeku. Cocok untuk pertanian yang sifatnya intensif ya. Jika kita lihat geologi tanah dari Desa Ngatabaru ini ya terdiri dari bahan-bahan aluvial dan kluvial yang berasal dari metamorfosis yang telah membeku. Di samping itu tanahnya juga kemungkinan bertekstur sedang dengan topografi dataran tinggi dengan beberapa daerah yang berlebih. Kalau kita berbicara tentang kondisi hidrologi di Desa Ngatabaru ini distribusi dan kualitas air pada suatu wilayah dilewati oleh saluran aliran sungai yaitu Sungai Ngia yang mengalir sepanjang 8 km. Ya, aliran sungai yang melewati wilayah Desa Ngatabaru ini merupakan salah satu potensi yang dimiliki desa yang merupakan satu-satunya wilayah pariwisata. Namun, ya kita ketahui belum terkelola dengan baik untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Ngatabaru. Ya, untuk struktur tanah Desa Ngatabaru ya berupa tanah subur dan gembur, hanya pada beberapa titik lokasi terdapat ya struktur tanah yang berbatuan kecil. Kondisi tanah pada Desa Ngatabaru ini dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian tanaman pangan dan peternakan seperti palawija, mangga, contohnya alpukat, coklat, kelapa, dan lain sebagainya. Kalau untuk sawah, Desa Ngatabaru tidak bisa untuk ditanami sawah karena struktur tanahnya tidak memungkinkan, sehingga masyarakat di Desa Ngatabaru hanya mengimpor beras dari luar. Ya, seperti itulah.
Untuk penggunaan lahan Desa Ngatabaru ini sendiri diperkirakan seluas 2.224,32 km persegi. Ya, dipergunakan oleh masyarakat, pemerintah desa, dan pihak swasta tentunya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi tahun 2010 serta berlandaskan pada prinsip kelestarian lingkungan hidup. Penggunaan lahan di Desa Ngatabaru ini antara lain seperti penggunaan pada umumnya untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Untuk kondisi sosial budaya yang ada di Desa Ngatabaru, mungkin kepala desanya lebih baik untuk menjelaskan tentang hal itu. Karena mumpung kami masih menyimpan hasil rekaman wawancara kami dengan Kepala Desa Ngatabaru. Tetapi ada sebuah cerita sedih nih teman-teman. Pada waktu itu kami melakukan praktik kerja lapangan untuk turun kedua kalinya di Desa Ngatabaru untuk melengkapi data kami yang belum lengkap. Ketika sampai di depan rumah Kepala Desa, kami melihat sebuah tenda. Ya, dalam pikiran saya mungkin habis orang kawinan, nikahan atau apalah. Tetapi setelah kami masuk ke dalam rumah Kepala Desa, kami memberikan salam. Tiba-tiba ada sebuah wanita yang menyebut kami, sebuah perempuan. Sepertinya itu anak dari Kepala Desa. Lalu kami menanyakan, Kepala Desanya di mana, Bu? Dia menjawab, Kepala Desanya sudah meninggal 30 hari yang lalu. Wah, kami juga sempat kaget pada waktu itu karena belum lama kami bertemu dengan Kepala Desa, sempat berfoto, tapi ya mungkin sudah takdir Tuhan, Kepala Desa ya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi kami tidak patah semangat, kami tetap melanjutkan untuk melengkapi kelengkapan data kami, sehingga kami menanyakan kepada anak dari Kepala Desa, aparat desa yang dekat di sekitar sini di mana. Kemudian anak Kepala Desa dengan baik hatinya ya menunjukkan kami salah satu aparat desa yang tentunya mengetahui seluk-beluk dari Desa Ngatabaru, sehingga kami diantarkan ke situ. Ya, seperti itulah. Sempat sedih juga. Tapi marilah kita dengarkan bersama-sama rekaman dari Kepala Desa Ngatabaru tentang bagaimana kondisi sosial budaya yang ada di Desa Ngatabaru ini. Kalau di sini mayoritas suku apa? Kaili dong. Iya. Pendatang bagaimana? Pendatangnya masih bisa hitung jari. Ada banyak pendatang, ada yang dari Jawa Barat, yang Bokios itu. Ada yang dari selatan, ada yang dari Toraja. Sekarang sudah bisa kayak gitu. Ya, sebagian sudah bisa kaili. Bisa kaili dong. Ya, itulah hasil rekaman dari Kepala Desa tentang bagaimana kondisi sosial budaya yang ada di Desa Ngatabaru. Ya, setelah kami menemui salah satu aparat desa untuk memenuhi kelengkapan data kami tertarik untuk mengunjungi salah satu dusun di Desa Ngatabaru, yaitu Dusun 4, namanya Dusun Tompu, yang berada di ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Mereka bermukim terpencil sangat jauh dari pusat desa. Ya, itulah yang membuat kami terpanggil untuk mengunjungi dusun yang ada di atas gunung itu. Ya sekitaran 7 km lah jauhnya. Dengan medan yang curam, jalan yang sempit, jalan yang berliku. Ya, demi untuk memenuhi rasa penasaran kami dan untuk memenuhi kelengkapan data kami, ya kami mengunjungi desa itu dengan motor yang seadanya, dengan
motor yang tentunya tidak sesuai atau tidak pantas untuk melakukan perjalanan dengan trek atau medan yang seperti itu. Nah, di perjalanan untuk mengunjungi Dusun Tompu, Dusun 4 Desa Ngata Baru, kami dimanjakan oleh Teluk Palu yang begitu indah dengan pertanian-pertanian, perkebunan-perkebunan masyarakat yang ada di Desa Tompu. Ya, hingga singkat cerita kami sampai juga di Dusun Tompu, Dusun 4, tetapi kami tidak mengetahui di mana tempat kepala dusun Desa Tompu. Kami bertanya kepada warga setempat, lalu mereka menunjukkan ternyata kepala desa Dusun Tompu itu berada di puncak dari gunung yang ada di situ, sehingga kami harus melanjutkan perjalanan kembali untuk menemui kepala dusun yang ada di Desa Tompu. Ya, sampai di rumah kepala dusun kami disambut dengan baik, diberikan minum karena tentunya haus, sangat capek karena saya sampai beberapa kali turun untuk agar turun karena motor tidak mampu untuk menaiki medan yang curam mendaki. Ya, ketika itu kami sampai di rumah kepala dusun. Kami berbincang wawancara dengan kepala dusun tentang terkait dengan Dusun Tompu, kenapa mereka bisa bermukim di sini. Menurut kepala dusun kepala Dusun Tompu, karena memang di sini dulunya memang nenek moyang mereka tinggal di sini, sehingga menghasilkan keturunan-keturunannya, sehingga terjadilah pemukiman baru. Kemudian mereka bersatu dengan Desa Ngata Baru yang ada di bawah dari Dusun Tompu. Di sini juga Dusun Tompu ini juga ternyata mempunyai sekolah, tapi sekolah satap. Ya, karena di sini juga mempunyai penduduk kuantitas yang lumayan banyak, sekitar 200 jiwa. 200 jiwa itu kata kepala dusunnya. Ya. Kepala Dusun Tompu juga sempat merasa sedih atas kematian kepala desa yang membuat dia, karena kepala desa yang Desa Ngata Baru itu juga merupakan kepala desa yang menurut dia sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kesejahteraan masyarakat Desa Ngata Baru, sehingga sampai kami wawancara, beliau juga sempat memperlihatkan mimik wajah yang sedih. Ya, seperti itu. Dan kemudian setelah kami berbincang-bincang mengenai tentang Dusun Tompu, Desa Ngata Baru Dusun 4, kami kemudian berpamitan dan sempat berfoto bersama kepala dusun dan juga anak-anak yang ada di situ. Ya, merupakan pengalaman yang tentunya berkesan bagi kami dalam praktik kerja lapangan 1 kali ini. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kami ceritakan dari jurnal praktik kerja lapangan 1 Desa Ngata Baru kali ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.